رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azanillahu wa iyyakum, para pendengar radio kita dan juga rekan-rekan yang ada di studio, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan kita. Kita masih bisa menyelesaikan berbagai macam aktivitas kita, baik yang sifatnya duniawi ataupun yang sifatnya ukhrawi. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa setiap hari Rabu sore kita duduk-duduk bersama di sini. Kita saling bertemu muka di sini. Yang duduk-duduknya kita di sini, bertemunya kita di sini bukan untuk hal yang sifatnya sia-sia ataupun yang sifatnya main-main, tidak. Tetapi insya Allah duduknya kita di sini, bertemunya kita di sini, insya Allah akan mendatangkan manfaat dan faedah bagi kita semua, karena kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran Durusul Lughatil Arabiyyati, pelajaran bahasa Arab, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah menyelesaikan sampai halaman yang ke-9. Alhamdulillah, 2 pekan sudah kita bertemu, ya. Kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ada di halaman ke-9, dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada pelajaran berikutnya, pelajaran yang ada di halaman ke-10. Akan tetapi seperti biasa, ya, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, ya, ini seperti biasa, sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, kita akan mengulang sedikit, ya. Kita akan memurojaah, kita akan mengulik-ngulik sedikit pelajaran yang sudah kita ambil pada kesempatan sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi lebih ingat lagi, supaya kita menjadi lebih refresh lagi apa yang sudah pernah kita dapati, sehingga ketika kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, kita menjadi lebih siap, ya. Kita menjadi lebih siap ketika menerima pelajaran yang baru, karena pelajaran yang kemarinnya sudah kita pahami dengan betul, ya. Tetapi ketika pelajaran yang lalu masih belum kita pahami, masih belum bisa kita cerna, kemudian kita dipaksa untuk masuk kepada pelajaran yang baru, bisa jadi pelajaran yang barunya pun akan sulit untuk kita pahami, sehingga nanti ketidakfahaman kita akan terakumulasi menjadi semakin banyak dan semakin banyak. Ya, berarti nanti kita mau nanya-nanya dulu nih, ya, untuk teman-teman yang ada di sini, istilahnya tes kecil-kecilan gitu, ya. Istilahnya tes kecil-kecilan. Jadi beberapa waktu yang lalu, ya, kita sudah mengambil pelajaran-pelajaran, ya. Mangga bukunya ditutup dulu. Untuk yang siap ditanya, ya, untuk yang siap ditanya bukunya ditutup dulu. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah menghafalkan beberapa kosakata yang baru, ya. Kita sudah menghafalkan beberapa kosakata yang baru, plus juga ada tambahan berupa yang pertama isim isyarat. Ada yang masih ingat isim isyarat itu apa? Mas Trias. Silakan Mas Trias. Masih ingat dengan isim isyarat? Apa isim isyarat itu?
pengertian atau Pengertiannya saja. kata apa namanya? Kata tunjuk. Kata tunjuk ya. Karena isyarat sudah menjadi bahasa kita ya. Iya, isyarat itu. Oh, mengisyaratkan ya, menunjukkan. Jadi ketika kita ditanya apa sih isim isyarat? Isim isyarat adalah kata yang kita gunakan untuk menunjuk. Entah itu menunjuk kepada yang dekat ataupun menunjuk ke yang jauh. Yang sudah kita ambil, yang sudah kita pelajari adalah isim isyarat yang kita gunakan untuk benda yang dekat, yaitu hadza. Ini kata yang menjadi tambahan kita pada kesempatan yang sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan pelajaran tentang istifham. Mas Lana, ya betul. Istifham, masih ingat dengan isim istifham? Ya. Pengertiannya, istifham itu adalah kata yang kita gunakan untuk bertanya, ya. Kata yang kita gunakan untuk bertanya. Kita pada kesempatan yang telah lalu sudah mempelajari ma, ya kan? Ma, apa? Apakah ini? Ma hadza? Apakah ini? Nah, ini sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu. Juga kita sudah mengambil istifham kata tanya berupa a, ya. Huruf yang kita gunakan untuk bertanya berupa a, yang mungkin secara pengertian bahasa Indonesia sama-sama apakah, tetapi penggunaannya berbeda. Kalau ma itu adalah kata tanya yang kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Saya menunjuk kepada sebuah buku, saya katakan ma hadza, apa ini? Ya. Dan ini butuh kepada jawaban pasti. Butuh kepada jawaban. Orang yang ditanya menjawab, hadza kitabun. Ini adalah buku. Tetapi a, ya, a yang kita pergunakan dengan menggunakan a adalah digunakan untuk menanyakan kalimat yang kita sampaikan itu sendiri. Contoh, hadza kitabun. Pernyataan. Ini adalah sebuah buku. Ternyata kita ragu dengan pernyataan kita, sehingga kita berikan tambahan kata tanya a di depannya. Ahadza kitabun? Apakah ini buku? Berarti dengan kita menggunakan kata tanya a, yang kita butuhkan adalah jawaban pembenaran kalau memang kalimat yang kita tanyakan benar, dan yang dibutuhkan adalah pensalahan kalau memang kalimat yang kita tanyakan salah. Saya menunjukkan kepada kursi misalkan, ahadza kitabun, jawabannya salah. Kita katakan la, tidak, ini adalah kursi. Kalau seandainya yang saya tunjuk adalah benar buku, ahadza kitabun, benar, maka dijawab na'am hadza kitabun. Ini istifham, kata tanya yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, plus satu lagi yang juga sudah kita ambil pada kesempatan sebelumnya adalah man, ya. Man sudah kita ambil atau belum? Sudah, ya. Di mana man adalah ismul istifham, kata tanya yang digunakan untuk li'akilin, untuk yang berakal. Berarti ini adalah hampir mirip dengan ma. Bedanya kalau ma digunakan untuk yang tidak berakal, kalau man digunakan untuk yang berakal. Saya bertanya kepada Mas Sokib misalkan, Mas Sokib, ya, ada temannya datang, maka saya katakan man hadza, siapakah ini? Karena yang datang orang berakal. Tidak pantas kalau seandainya ada temannya Mas Sokib kita tanya kemudian ma hadza, apa ini? Katanya. Orang kok ditanyakan dengan ma. Jadi sekali lagi ini yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, dan sekarang adalah saatnya untuk ditanya. Ya. Tadi Mas Tria sudah, Mas Lana sudah, kita ke Mas Sandi. Baik, Mas Sandi, ya, tolong dijawab apa yang saya tanyakan. Saya menunjuk kepada sebuah kunci. Saya katakan, ahadza kitabun? La, hadza miftahun. Iya betul. Ahadza kitabun, yang saya tunjuk ternyata kunci. La, hadza miftahun. Berikutnya kita ke Mas Fajar, silakan. Mas Fajar, tolong dijawab. Saya menunjuk kepada sebuah kursi. Saya katakan, ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. La,
hadza Kursi. kursiyun. Ya, karena yang saya tunjuk adalah sebuah kursi. Sarir itu apa sih Mas Fajar? Sarirun adalah ranjang. Sarirun adalah ranjang. Nah, berikutnya monggo Pak Haji, silakan ditanya ya. Saya menunjuk ke sebuah meja. Saya bertanya kepada Pak Haji, ma hadza? Hada maktabun. Hadza maktabun, ya, betul. Apakah ini? Ini adalah meja. Terakhir, Mas Okib, silakan dijawab pertanyaan yang saya ajukan ya. Saya menunjuk kepada seorang anak laki-laki. Saya menunjuk kepada seorang anak laki-laki. Saya tanyakan kepada Mas Okib, ahadza tabibun? La, hada huwa waladun. Pelajaran huwa belum kita ambil ya. Nanti pelajaran huwa belum kita ambil. Ulangi lagi, didengarkan pertanyaannya. Saya menunjuk kepada seorang anak laki-laki. Ahadza tabibun? La, hada rajulun. Anak laki-laki. Waladun. Betul ya. Ahadza tabibun? La, hadza waladun ya. Anak laki-laki itu walad ya, anak kecil. Kalau rajulun ya, kita-kita ini ya yang muda ya dan sudah muda. Sudah tua berarti mudanya sudah lewat ya. Baik, nah itu adalah bentuk murojaah kita. Alhamdulillah ya. Berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya, terlihat ini teman-teman minimalnya buka bukunya ya dalam sepekan sebelumnya ya. Dan ini berarti menunjukkan keseriusan dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Baik, silakan sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang baru. Pelajaran yang ada di halaman ke-10. Silakan sekarang sudah boleh dibuka bukunya yang ada di halaman ke-10. Pada halaman ke-10 ini nanti kita akan mendapatkan tambahan kosakata yang baru atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan mufrodat. Kita akan mendapatkan mufrodat yang baru yang otomatis nanti akan kita baca ulang-ulang, akan kita sebutkan maknanya, akan kita coba untuk lafalkan dengan benar, dan setelah itu nanti akan kita hafalkan. Jadi setelah sebelumnya kita sudah menghafalkan belasan mufrodat, insya Allah sekarang pada kesempatan sore hari ini kita akan menambahkan dengan beberapa tambahan mufrodat lagi ya. Yang artinya semakin banyak mufrodat, semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin besar potensi kita untuk bisa berbahasa Arab ya. Bayangkan kalau seandainya kita tidak memiliki kosakata, kita tidak memiliki mufrodat dalam bahasa Arab, kita mau ngomong apa dalam bahasa Arab ya? Misalkan kita cuman taunya hadza ya, hadza misalkan ya kan? Kita taunya cuman itu saja misalkan. Alhamdulillah, dengan semakin kita banyak bertemu, dengan semakin kita banyak menghafalkan kosakata atau mufrodat, maka akan semakin besar potensi kita untuk berbahasa Arab. Tinggal kitanya mau atau tidak ya. Jadi pertanyaan itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Baik. Di sini ya akan ada beberapa kosakata yang baru. Kita lihat ada gambar-gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar di halaman yang ke-10. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Seperti biasa nanti akan diulangi ya. Seperti biasa nanti akan diikuti oleh teman-teman yang ada di sini. Baik. Ma hadza, silakan. Ma hadza. Hadza masjidun. Hada masjidun. Kita ulangi sekali lagi yang kira-kira kompak ya. Ma hadza. Ma hadza. Hadza masjidun. Hada masjidun. Kita lihat gambar di sebelahnya masjid ya. Dan ini sudah menjadi bahasa kita. Selanjutnya, man hadza. Man hada. Hadza tajirun. Hada tajirun. Kita ulangi satu kali lagi. Man hadza. Man hada. Hadza tajirun. Hada tajirun. Kita lihat ya, kita terjemahkan dulu. Man hadza, apa artinya ini? Apa ini? Man. Siapakah ini? Man, ingat kita gunakan untuk yang berakal, berarti siapa?
Man hadza? Siapakah ini? Kita lihat di sini, hadza tajirun. Ini adalah pedagang. Ya. Kita lihat ya, tajirun artinya adalah pedagang. Yang ini sebetulnya sudah agak familiar di telinga kita ya. Tajir. Nah, yang maknanya sudah sedikit bergeser ya. Tajir itu makna asalnya adalah pedagang. Yang pedagang kalau besar ya, berarti uangnya banyak, kaya. Nah, sekarang tajir itu dalam bahasa kita, dalam bahasa slang kita, dalam bahasa gaulnya kita ya, dia itu anaknya tajir. Anaknya orang kaya. Padahal makna kata tajir itu adalah pedagang ya. Kita ulangi dulu lafaz tajirun sebanyak 5 kali ya, supaya nanti lisan kita ini terbiasa dengan lafaz tajirun. Tajirun, 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 tajirun. Silakan. Tajirun, 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 tajirun. Kita ke Mas Rahman sendirian, silakan. Tajirun sebanyak 5 kali. Tajirun, 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 tajirun. Tajirun berarti artinya Pedagang. pedagang ya. Tajirun artinya pedagang. Kita baca sekali lagi ya. Saya akan baca kemudian diikuti. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Tajirun berarti artinya Pedagang. pedagang. Dalam bahasa Arab kita sebut dengan Tajirun. baik. Tajirun sudah ada di telinga kita, sudah kita ulangi-ulangi tadi sebanyak 5 kali ya. Kita akan masuk kepada gambar yang berikutnya. Kita lihat ya. Ada gambar anjing di sebelah kiri ya. Nah, ada gambar anjing. Kita katakan di sini hadza kalbun. Hadza kalbun. Kita ulangi sekali lagi. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Kita lihat tulisannya dengan baik dan benar. Kita pantengin betul-betul. Mumpung masih komplit. Hurufnya ada, harokatnya ada. Jadi jangan sampai nanti kemudian dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya kita salah membaca. Ya. Jadi mumpung tulisannya masih komplit, harokatnya masih komplit, kita baca dengan benar. Kita baca dengan baik dan benar. Kalbun. Jangan kemudian kita baca misalkan kulbun ya, atau kilbun. Atau jangan juga kita ganti kafnya dengan huruf qaf misalkan kolbun, karena nanti maknanya akan berbeda. Jangankan satu huruf ya, satu tanda harokat saja bisa berbeda maknanya. Satu tanda tasdid saja bisa berbeda maknanya ya. Jadi sekali lagi, mumpung kalimatnya masih komplit, hurufnya ada, harokatnya ada, kita baca dengan benar. Kalbun, silakan diulangi. Kalbun. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Kalbun, 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 kalbun. Silakan. Kalbun, 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 kalbun. Pak Adi, silakan diulangi sebanyak 5 kali. Kalbun, silakan. Kalbun, 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 kalbun. Iya, berarti kalbun artinya Anjing. iya, kalbun artinya anjing ya. Baik, ini sudah kita baca, kita ulang-ulang sebanyak 5 kali ya. Insya Allah kita sudah hafal ya, sudah bisa membaca tulisannya dengan baik dan benar, dan insya Allah sudah lemas lisan kita, sudah tidak kaku lagi ya. Berikutnya ya, kita akan masuk kepada lafaz yang selanjutnya. Ada gambar hewan yang lebih kecil dari anjing, yaitu kucing di sini ya. Ya. Kalimatnya adalah berupa kalimat pertanyaan. Kita lihat di sini, ahadza kalbun. Ya, silakan diulangi. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. Ada yang mau menerjemahkan? Silakan, Mas Fajar diterjemahkan. Apakah ini anjing? Apakah ini anjing? Ahadza kalbun. Kita lihat kata tanya di sini menggunakan a.
berarti nanti jawabannya adalah butuh pembenaran. Kalau memang benar jawabannya, atau pensalahan kalau seandainya jawabannya adalah salah. Ternyata yang ditanyakan anjing itu yang ditunjuk adalah kucing. Nah, maka di sini kita jawab dengan jawaban salah. Kita katakan la hadza qittun. Silakan diulangi. La hadza qittun. Sekali lagi ya. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. La hadza qittun. Yang sebetulnya qittun juga agak sedikit familiar di telinga kita, ya. Karena ini juga sudah diserap oleh bahasa asing lainnya, yaitu bahasa Inggris, ketika menyebutkan kucing dengan sebutan cat, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan kit, dalam bahasa Inggris disebut dengan cat, ya. Dan ternyata banyak juga beberapa kosakata dalam bahasa Arab yang diserap oleh bahasa lainnya, Kita baca sekali lagi. Ahadza kalbun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. La hadza qittun. Coba Mas Sokib diulangi qittun sebanyak 5 kali. Qittun, 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 qittun. Iya, berarti kalbun artinya anjing. Iya, ya, berarti kalbun artinya anjing, ya. Sudah ada 3 tambahan kosakata yang baru. Yang pertama, Mas Lana, tajirun artinya apa tadi? Pedagang. Pedagang, betul. Yang berikutnya, Mas Trias, kalbun artinya Anjing. anjing. Yang selanjutnya, Mas Sandi, Mas Iwan, ya, Mas Iwan, kitun artinya kucing, ya. Berarti sudah ada tambahan 3 kosakata yang baru di samping dengan kosakata sebelumnya yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita ketahui maknanya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa difahami nggak nih? Baik, ya. Kalau bisa difahami, kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, ya. Jadi kita ada tajdidnya. kitun tasdidnya ada, ya. Kitun, ya. Ada kitun, ya. Ini adalah kucing. Baik, ya. Kita akan masuk kepada gambar yang berikutnya. Ini gambar hewan yang telinganya besar, ya. Ya, kita baca di sini, ya. Saya akan bacakan, kemudian nanti akan diulangi oleh teman-teman yang di sini. Hadza himarun. Hadza himarun. Kita ulangi sekali lagi. Hadza himarun. Hadza himarun. Sekali lagi. Hadza himarun. Hadza himarun. Kita ulangi himarun sebanyak 5 kali, ya. Himarun, 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 himarun. Silakan. Himarun, 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 himarun. Coba Pak Haji, ya, sendirian himarun sebanyak 5 kali. Himarun, 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 himarun. Iya, berarti kitun artinya Kucing. kucing, ya. Berarti kitun artinya kucing, ya. Harus ini, ya, apa namanya, fokus, ya. Baik, ya. Ini himarun berarti kita maknakan dengan keledai, ya. Keledai dalam bahasa Arab kita sebut dengan himarun, ya. Baik. Selanjutnya, di sini ada gambar yang lainnya, ya. Kita bacakan dulu pertanyaannya, ya. Pertanyaannya dengan menggunakan a, ya. Kita lihat di sini. Ahadza himarun, silakan diulangi. Ahadza himarun. Baik, kita ulangi sekali lagi. Ahadza himarun. Ahadza himarun. Silakan Mas Hafid diterjemahkan. Ahadza himarun. Apakah ini keledai? Apakah ini adalah keledai? Ya, betul. Jawabannya di sini kita katakan la. Hadza hisanun. Silakan diulangi. La hadza hisanun. Kita ulangi sekali lagi. Ahadza himarun.
Ahadha himarun. Ahadha himarun. Ahadha himarun. La, hadha hisanun. La hadha hisanun. La, hadha hisanun. La hadha hisanun. Apakah ini adalah keledai? Jawabannya la, tidak. Hadha hisanun, ini adalah kuda, ya. Ini adalah seekor kuda. La, hadha hisanun. Baik, kita ke Mas Sandi. Silakan. Hisanun tolong diulangi sebanyak 5 kali. Hisanun, 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 hisanun. Berarti hisanun artinya kuda, ya. Hisanun artinya kuda. Baik. Gambar yang terakhir yang ada di halaman ke-10, kita lihat di sini. Terlihat, ya, ada seekor hewan, ada punuknya, ya. Kelihatan, ya. Nah, kita lihat di sini pertanyaannya, wa ma hadza? Silakan diikuti. Wa ma hadza. Kita ulangi sekali lagi. Wa ma hadza? Wa ma hadza. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Kita lihat di sini lafaz jamalun, ya. Kita pandangi benar-benar, ya. Kita lihat, ya. Jamalun di sini kita baca dengan pendek semua. Jamalun. Bukan jamalun, ya. Karena kalau jamalun nanti maknanya beda lagi, ya. Makanya mungkin ada orang namanya Jamaluddin, ya, dengan panjang mimnya Jamaluddin. Kalau dalam tulisan bahasa Arabnya pendek, repot. Jamaluddin misalkan. Ontanya agama, ya. Bukan itu maknanya, ya. Jamaluddin maknanya adalah lain, ya. Baik, jadi di sini jamalun kita baca dengan bacaan pendek hadza jamalun. Mumpung sekali lagi masih komplit tulisan dan harokatnya. Karena nanti dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya, insya Allah kosakata yang sudah kita dapati akan dihilangkan sedikit demi sedikit harokatnya sampai pada titik di mana harokatnya hilang sama sekali, ya. Yang artinya nanti kita akan dipaksa untuk membaca Arab gundul, ya. Yang ternyata kita bisa bacanya, gitu, ya. Meskipun tanpa kita sadari misalkan. Baik, kita baca sekali lagi. Wa ma hadza, silakan. Wa ma hadza. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Silakan kita ke Pak Adi. Jamalun silakan diulangi sebanyak 5 kali. Jamalun, 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 jamalun. Berarti jamalun adalah unta. Jamalun artinya adalah unta. Sebentar, mic-nya masih tetap dipegang. Himarun artinya adalah himar, keledai. Himarun artinya adalah keledai. Baik, ya, alhamdulillah 1 halaman sudah bisa kita ambil secara penuh, ya. Tidak membutuhkan waktu 1 jam, ya. Tidak seperti pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, ya, di mana 1 jam membutuhkan 1 halaman membutuhkan 1 jam. Alhamdulillah ini belum 1 jam sudah 1 halaman. Berarti mudah-mudahan tambah cepat, ya. 1 pertemuan bisa lebih dari 2 atau 3 halaman mudah-mudahan. Baik, sebelum kita masuk kepada halaman yang berikutnya, ya, halaman 11, mohon ditutup dulu bukunya. Nah, siap ini untuk ditanya-tanya, ya. Bukunya ditutup, ya. Siap-siap yang melongo ini, yang nggak fokus sini untuk ditunjuk, ya. Dan kalau salah ya dibenarkan, ya. Nggak dihukum, ya, tapi salah dibenarkan. Baik, ya. Dan murojaahnya semuanya, ya, dari halaman yang pertama sampai halaman yang ke-10. Baik, kita mulai ngurut saja dari Mas Hafid ini, ya. Mas Hafid, ya, tolong dijawab, ya. Saya menunjuk kepada seorang pedagang. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Boleh diulangi sekali lagi? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Bagaimana ini? Salah. Ya, agak kurang tepat, ya. Agak kurang tepat, ya. Karena kalau seandainya kita melihat dalam tulisannya, yang panjang itu apanya? Taknya, ya. Hadza tajirun. Makanya tadi di awal-awal saya katakan mumpung kalimatnya masih sempurna, harokatnya masih pas, ya. Ya, harokatnya masih pas, ya. Jadi kita baca dengan baik, ya.
Tajirun. Kita panjangkan taknya. Boleh diulangi sekali lagi. Man hadza? Hadza tajirun. Baik, hadza tajirun. Berikutnya kita ke Mas Trias ya. Saya menuju ke seorang dokter ya. Saya katakan ahadza tajirun? La, hadza Tabibun. tabibun. Hadza Tabibun. tabibun ya. Ya, jangan kejebak ya. Ustadz yang ngomong tonya panjang ikutan panjang. Ulangi sekali lagi. Ahadza tajirun? La, hadza tabibun. La, hadza tabibun. Apakah ini adalah seorang pedagang? Tidak. Tidak. Dia adalah seorang Ini adalah ini. seorang dokter ya. Berikutnya silakan ngurut saja ya. Saya menunjuk ke sebuah meja ya. Saya menunjuk ke sebuah meja. Saya katakan ahadza sarirun? La. Iya. Ayo, ini yang melongo-melongo ini. Ahadza kursiyun? La. Hada kitabun. Maktabun. Meja? Maktabun. Maktabun ya. Ya. Kalau kitab, kitabun ya. Kalau kitabun, kitab. Kursi, kursiyun. Meja? Masa mejaun ya. Maktabun ya. Baik, berikutnya kita ke Mas Iwan ya. Mas Iwan. Ya. Ada seekor hewan miong miong ya. Saya nanya ke Mas Iwan ya. Ahadza kalbun? La, hada kitun. Iya. La, hadza kitun ya. Alhamdulillah ya. Yang terakhir ya, kita ke Mas Sokib ya. Ya, Mas Sokib. Mas Sohib ya. Pakai hak ya, afwan. Mas Sohib ya. Saya menunjuk ke seekor unta ya. Saya katakan ahadza kalbun? La. Hada jamalun. La, hadza jamalun ya. Bukan ya. Apakah ini adalah seekor anjing? Bukan. Ini adalah seekor unta ya. Jamalun dalam bahasa lain juga sudah diserap ya. Camel ya. Camel ya. Jamalun, camelun ya. Camel, camelun, camel ya. Sudah jadi bahasa Inggris. Jamal, camel ya. Baik ya. Alhamdulillah halaman yang ke-10 ini sudah bisa kita pahami, sudah bisa kita hafalkan kosakatanya. Berarti kita akan masuk kepada halaman yang selanjutnya di halaman 11. Silakan dibuka halaman ke-11. Di halaman yang ke-11 ini kita juga akan mendapatkan beberapa tambahan kosakata yang baru. Kita lihat ya, di gambar ya, ada seekor ayam ya, jago ya. Kita katakan ya, saya akan membaca, kemudian nanti teman-teman yang ada di sini mengikuti. Ma hadza, silakan. Ma hadza. Hadza dikun. Hadza dikun. Kenapa pertanyaannya dengan menggunakan ma? Kenapa tidak menggunakan man? Karena yang ditanyakan ini adalah tidak berakal, maka kita menggunakan ma. Ma hadza, silakan diulangi. Ma hadza. Hadza dikun. Hadza dikun. Kita ulangi sekali lagi. Ma hadza. Ma hadza. Hadza dikun. Hadza dikun. Coba kita ke Mas Trias ya. Tolong diulangi dikun sebanyak 5 kali. Dikun, 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 dikun. Iya, berarti kitun artinya kucing. Kucing ya. Kitun artinya kucing ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Ma hadza. Ma hadza. Hadza dikun. Hadza dikun. Mas Iwan, Mas Lana ya. Ya, silakan diterjemahkan. Ma hadza. Apa ini? Apakah ini? Hadza dikun. Ini adalah ayam. Ini adalah ayam ya, betul ya. Kita lihat gambar yang berikutnya. Berarti dikun insya Allah sudah bisa kita baca dengan baik dan benar dan sudah kita hafal maknanya. Berikutnya ya, kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Ada orang sedang menulis di papan tulis ya.
Ada orang sedang menulis di papan tulis, kita katakan, saya akan berkata dulu, saya akan membaca, kemudian nanti teman-teman di sini akan mengikuti. Man hadza, silakan. Man hadza. Kita lihat pertanyaannya dengan menggunakan man. Kenapa? Berakal. Karena yang ditanyakan adalah yang berakal, ya. Kita baca sekali lagi. Man hadza. Man hadza. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Kita ulangi sekali lagi. Man hadza. Man hadza. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Coba Mas Fajar diterjemahkan. Man hadza. Siapa ini? Siapa ini? Kita lihat di sini, ya. Jawabannya adalah mudarrisun. Mudarrisun adalah seorang guru atau seorang pengajar. Kita katakan hadza mudarrisun, ini adalah guru, ya. Ini adalah seorang guru. Kita ulangi dulu, ya. Kita baca. Man hadza. Man hadza. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Berarti di sini kita mendapatkan kosakata yang baru. Sebelumnya kita sudah mendapatkan kosakata siswa atau pelajar yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan talibun, ya. Yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan talibun, ya, siswa. Nah, sekarang yang ngajarkannya alhamdulillah sudah kita ketahui dalam bahasa Arab, yaitu mudarrisun, seorang guru. Siswa talibun, guru adalah mudarrisun, ya. Jadi ini adalah tambahan kosakata yang baru yang kita dapati pada kesempatan sore hari ini. Yang terakhir, ya, kita lihat di sini ada gambar sapu tangan. Kita lihat di sini, ya. Pertanyaannya saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti akan diikuti. Ahadza qamisun, silakan. Ahadza qamisun. Kita ulangi sekali lagi. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. Tolong Mas Sandi diterjemahkan dulu. Ahadza qamisun. Apakah ini baju? Apakah ini baju, ya? Kita jawab, ya. Saya akan jawab, kemudian nanti akan diikuti. La hadza mindilun. La hadza mindilun. Kita ulangi sekali lagi. La hadza mindilun. La hadza mindilun. Ya, kita ulangi pertanyaannya. Ahadza qamisun. Ahadza qamisun. La hadza mindilun. La hadza mindilun. Dari sini kita mengetahui bahwa sapu tangan, ya, itu bahasa Arabnya adalah mindilun. Mindilun artinya adalah sapu tangan, ya. Kita baca mindilun sebanyak 5 kali, ya. Kemudian nanti akan diikuti mindilun, 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 mindilun. Silakan. Mindilun, 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 mindilun. Berarti mindilun adalah iya, sapu tangan kita sebut dalam bahasa Arab dengan mindilun. Baik, alhamdulillah, ya. Pelajaran yang ada di halaman 11 ini sudah kita ambil, sudah kita habiskan, tinggal kita masuk kepada latihan. Ya. Di sini ada latihan di mana kita akan diminta untuk iqra waktub. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ya. Jadi kalau bisa nanti kita juga berlatih menulis, ya. Kalau tidak di sini ya buat di rumah, ya. Sebagai tambahan keterampilan untuk kita agar kita tidak hanya bisa membaca tetapi kita juga bisa menulis, ya. Karena yang namanya menulis itu harus dilatih, ya. Kalau seandainya tidak dilatih, susah bagi kita untuk bisa. Ya, jadi kalau kita bisa baca, seharusnya kita juga bisa menulis, ya. Jadi supaya seimbang, bisa baca dan bisa menulis, ya. Baik, ya. Kita lihat di sini ada kurang lebih 10 pertanyaan. Dan kita lihat 10 pertanyaan yang ada di dalam latihan ini semuanya tidak diberikan harokat. Nah, ya. Berarti ini menjadi bahan, ya, uji coba antum. Apakah pelajaran selama 3 kali pertemuan ini sudah bisa dikuasai atau tidak, ya. Baik, kita mulai saja dari Mas Hafid untuk nomor yang pertama.
Silakan ya. Ma hadza? Hadza qalamun. Sambil diterjemahkan silakan. Apakah ini? Ini adalah pulpen. Ini adalah pulpen. Berikutnya Mas Trias silakan. Yang nomor 2. Iya, nomor 2. Haza kalbun. Iya, sambil diterjemahkan silakan. Ini adalah anjing. Ini adalah anjing. Berikutnya Mas Lana silakan. Man hada tabibun. Sambil diterjemahkan silakan. Siapa ini? Iya. Ini adalah dokter. Siapakah ini? Ini adalah dokter. Berikutnya kita ke Mas Sokib ya. Iya. Mungkin antum sudah ngurut-ngurut ya. Wah, saya dapat nomor 4 ya. Saya baca dulu nih. Wah, saya dapat nomor 5. Persiapan dulu ya. Ya. Jadi kita acak saja ini ya, random saja. Karena apa yang terjadi pada antum juga dulu pernah saya alami ya. Saya sudah siap-siap untuk menjawab nomor itu, ternyata dikasih nomornya yang lain ya. Baik, kita ke Mas Sohib, silakan nomor 4 dibaca. Hada jamalun. Iya, sambil diterjemahkan. Ini unta. Ini adalah unta ya. Kita ke Mas Iwan lagi berarti. Nah, silakan. Nomor 5. Ahada kalbun. Iya. La hada kitun. Silakan diterjemahkan. Apakah ini anjing? Apakah ini adalah anjing? Tidak, ini kucing. Tidak, ini adalah kucing. Berikutnya kita ke Mas Fajar. Silakan. Nomor 6. Ahadza dikun? Iya. Naam. Sambil diterjemahkan silakan. Apakah ini kucing? Dikun. Dikun itu apa? Kucing atau anjing? Dikun itu kucing atau anjing? Ayam jantan. Oh, ayam ya. Apakah ini adalah ayam ya? Ini opsinya nggak ada yang benar ya. Kucing atau anjing ya? Jawabannya? Iya. Iya, naam ya. Selanjutnya kita ke Pak Haji, silakan. Nomor yang ke-7. Pak Haji. Nomor yang ke-7 silakan. Ahadza khisonun? La hadza khimarun. Sambil diterjemahkan silakan. Apakah ini kuda? Bukan, ini adalah khimar. Himar tuh? Keledai. Ya, ini adalah keledai. Kita ke Pak Adi, silakan. Pak Adi nomor 8, silakan. Hadza mindilun. Iya, sambil diterjemahkan silakan. Ini adalah sapu tangan. Ini adalah sapu tangan ya. Sudah kena semua ini ya. Kita kembali ke Mas Hafid, silakan. Siapa? Mas Fajar, Afan. Mas Andi, silakan. Mas Andi nomor 9. Ahadza waladun? Naam. Diterjemahkan. Apakah ini anak kecil? Iya. Betul ya. Dan terakhir silakan Mas Hafid nomor 10 ya sebagai penutup. Man hadza? Hadza rajulun. Siapakah ini? Ini adalah Adalah laki-laki dewasa. Ini adalah laki-laki dewasa ya. Hadza rajulun ya. Ini adalah laki-laki dewasa ya. Ya, supaya kita lebih fokus ya. Nanti ditabuk kentongnya dok nyambung ya. Padahal sih kan bukan ya. Baik, alhamdulillah tidak terasa ya. Sudah hampir 1 jam kita duduk di sini ya. Alhamdulillah 2 halaman ya sudah bisa kita ambil dengan tambahan beberapa kosakata ya. Ada tajirun, ada kalbun, ada kittun, ada himarun, ada hisonun, kemudian ada jamalun, dikun, mudarrisun, dan mindilun. Ada 9 kosakata baru yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini ya. Jadi luar biasa. 9 kosakata yang baru ini ditambahkan dengan belasan kosakata yang sebelumnya sudah kita hafal, berarti mungkin sudah 20-an kosakata ya, yang insya Allah akan semakin bertambah seiring dengan kita duduk bersama dalam kesempatan setiap Rabu sore dalam pelajaran bahasa Arab. Baik, barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat untuk kita semua ya, dan semoga apa yang kita ambil ini bisa tetap terjaga ya
dalam hafalan kita ya. Sehingga nanti ketika pekan depan ketemu tuh ya kita masih tahu bahwa hisonun itu artinya kuda. Kita masih tahu bahwa tajirun itu artinya adalah pedagang dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kita kembalikan lagi kepada penyiar ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.